Shalom, Horas Madihita Salutna. Kita berjumpa dalam renungan hari Selasa pada tanggal 3 Agustus 2021 dari kitab Amsal pasal 15 ayat 23 dengan judul Sukacita atas perkataan yang baik. Mari kita awali renungan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini, hari ini, firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Amsal, Hodani Raja Salomo, pasal yang ke-15 ayat 23, demikian firman Tuhan. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dalam bahasa Batak, didok masongonon. Dapotan lasni roha bahwa merhitesian para luson ni pamanganna. Jala hata sisadok peditik kihaletanna macai denggaddo. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasal yang ke-15 ini, Hodani Raja Salomo, Amsal ini mencoba mengajarkan hikmat yang datang habisuhon narosian perbueni pamangan. Buah dari perkataan kita. Karena memang ketika kita berkata-kata, maka itu adalah manifestasi, itu adalah gambaran dari apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan. Dan bisa saja merupakan manifestasi dari gambaran situasi hati kita pada saat itu. Itu sebabnya Raja Salomo dalam pasal yang ke-15 ini memberi sebuah peringatan kepada kita tentang perkataan. Didok songonon, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau dalam bahasa Batak, hatana koras, mabay marsjongjong ate-ate, ale hatana labok pau burimas. Setiap kita diinginkan oleh firman Tuhan hari ini memakai kata-kata kita untuk menjadi peneguhan
penghiburan, penguatan bagi siapapun yang mendengarkan kata-kata kita. Dan kata-kata ini harus kita letakkan pada waktu dan posisi yang tepat. Karena satu kata bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Satu kata bisa mempengaruhi situasi seseorang. Bayaku kita molo tadok tu namar sahid, perkataan-perkataan yang malah melemahkan kondisinya. Tahe eda dangol ni parsahid mo nate, molo menurut dokter ngai stadium mo paton. Atau mak wahaba henon ketahuan mudo na masai alai di bagasan rohanian baunang be gabi tu wakau ngutungut dot gabi sitabai hasusa ako di parsai temon. Kalau kita berkata demikian kepada seorang yang sudah sakit parah, maka ia mungkin bertambah sakitnya. Kebelam tambah pikiran nak. Ala perkataan kita yang bisa saja benar, tetapi malah melemahkan kondisi dan situasinya. Itu sebabnya Amsal 15 ayat 23 ini mengingatkan kita, perkataan kita pakai pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat. Kepada orang yang sakit itu alangkah baiknya kita katakan, Tuhan punya kuasa. Lukas 1 ayat 37, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Separah apapun sakit yang Eda alami saat ini, Tuhan bekerja dan Tuhan bisa. Kata-kata itu membangkitkan semangat. Kata-kata itu membangkitkan motivasi. Songo dia peparsahitomu pos roham urusan nami doh. Demikian perkataan yang menjadi berkat, menjadi anugerah bagi orang yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari ucapan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa kata yang kita keluarkan setiap hari? Berapa kata yang kita ucapkan setiap hari? Bisa saja itu sebahagian besar bukan merupakan kata-kata yang berfaedah membangun kehidupan umat manusia. Maka Amsal ini mengingatkan kita supaya setiap kita memakai kata-kata, memakai perkataan, ucapan kita sebagai sebuah berkat, menjadi peneguhan, penguatan, penghiburan bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Baik itu jawaban, baik itu pemaparan dari mulut kita, hendaknya membangkitkan motivasi bagi setiap orang yang mendengarkannya. Maka kata-kata kita akan dirindukan, ucapan kita akan dinantikan. Karena dengan demikianlah kita mempergunakan kata-kata kita menjadi sumber penghiburan bagi umat Tuhan yang mendengarkan kita. Kata-kata yang kita ucapkan dalam doa juga menjadi harapan. Karena itu setiap kita dipanggil oleh firman ini, supaya perkataan kita dalam doa senantiasa berkumandang. Meskipun saat ini hidup kita masih dalam kondisi kesukaran, masih dalam kondisi kegentaran karena pandemi sampai hari ini. Tetapi ucapan kata-kata kita kepada Tuhan untuk memohon kepadanya, untuk meminta kepada Dia yang berkuasa di dunia ini, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk mempergunakan dan memakai kata-kata yang keluar dari ucapan kami menjadi peneguhan, penghiburan, penguatan bagi sesama kami. Biarlah Tuhan kata-kata kami menggambarkan sukacita firman Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan
Dan doa kami senantiasa berkumandang kepada Tuhan, memohon dan meminta, ya Allah, tolonglah kami di masa kesukaran ini. Ada banyak umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kesulitan, kesukaran, kegentaran, ketakutan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berkarya dalam kesukaran ini, sehingga kami senantiasa berharap atas pertolongan Tuhan. Berkati hari ini bagi kami, supaya hari ini menjadi hari yang bersuka cita. Biarlah kata-kata kami pada hari ini adalah kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, membangkitkan semangat bagi orang yang mendengarkannya, menumbuhkan pengharapan bagi orang yang mendengarkannya, sehingga ucapan, jawaban kami, pemaparan kami adalah kata-kata yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami hari ini di segala pekerjaan, situasi kami saat ini, dimanapun kami berada hari ini, kami serahkan dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.